Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Saya Eva Juliani, mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelas 3B. Teman-teman, di video kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah platform ataupun layanan peer-to-peer lending aplikasinya di Indonesia. Sebelum itu, kita mau kenalan dulu sebenarnya peer-to-peer lending itu seperti apa sih, atau biasa kita kenal dengan lender ya. Untuk pelakunya itu namanya lender gitu. Nah, peer-to-peer lending itu sebenarnya apa sih? Jadi itu adalah sebuah layanan finance yang mana kalau misalkan teman-teman ini punya apa istilahnya ya, punya keinginan untuk membangun sebuah bisnis, tapi terkendala dengan modal, misalnya modalnya nggak ada gitu ya, teman-teman bisa mengajukan proposal bisnis teman-teman ke layanan si peer-to-peer lending ini. Nantinya bakal ada, misalkan nantinya bakal ada katakanlah investor atau lender gitu ya yang tertarik sama bisnis teman-teman, maka si orang tersebut itu bisa meminjamkan uangnya ke teman-teman untuk membangun sebuah bisnis. Untuk pembagian keuntungannya seperti apa, kita akan bahas di video ini, teman-teman. Oke, itu sedikit mengenai peer-to-peer lending ya, penjelasan singkatnya supaya ada gambaran. Intinya itu peer-to-peer lending ini isinya adalah pemberi dana dan juga eee, pencari dana, pemberi dana dan juga pencari dana. Nantinya si pencari dana ini bakal mencari dana untuk bisnisnya atau mungkin untuk kebutuhannya. Kemudian si pemberi dana ini akan memberikan dananya atau meminjamkan dananya kepada si pencari dana untuk kemudian dikembalikan dengan tenor waktu tertentu, seperti itu. Kemudian teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai salah satu platformnya, yaitu adalah platform yang saya gunakan adalah Modalku ya. Teman-teman bisa akses melalui websitenya di modalku.co.id seperti itu. Yang pertama, teman-teman bakal masuk ke tampilan seperti ini. Sebenarnya bagaimana sih kinerja modalku itu? Di sini ada TKB 90, ada TKB total, tenor fleksibel, dan lain sebagainya. Itu apa sih? Kita bakal klik lihat statistiknya ya, untuk bisa mempelajari lebih lengkapnya. Nah, di sini ada perkembangan si modalku ini. Kami berada di 5 negara, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Ini adalah statistiknya selama Desember 2023. Total pendanaan yang telah dihimpun adalah 55,08 triliun maksud saya. Kemudian ada 5.171.000 jumlah pendanaan yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian 100% tingkat kesuksesan crowdfunding. Di sini ada grafik pendanaannya ya, jumlah pendanaannya, kemudian ada jumlah pencairannya. Kalau misalnya teman-teman lihat, grafiknya itu dari 2015 ke 2023 naik pesat ya, nggak ada penurunan. Sama di jumlah pencairan juga sama. Kemudian persentasenya jumlah hari terpenuhi. Di lebih dari 5 hari itu presentasinya 94,47%. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini pembayarannya. Kita lihat pembayarannya di sini ada total miliarnya itu ada sekitar 54 miliar. Pokoknya itu ada 52 miliar dan bunganya itu di berapa ini? 1 miliar, 1,49 miliar. Untuk statusnya di sini ada masih tepat waktu ya, masih para pencari dana ini masih membayarkan tepat waktu sesuai dengan tenor yang telah disepakati. Tepat waktu sebanyak 89%, kemudian pembayaran tertunggak itu 4%, dan pembayaran terlambat itu 6,43%. Nah, ini pentingnya teman-teman, kita harus kayak gimana sih, kita harus bijak gitu ya. Kalau misalkan kita memang membutuhkan dana, kita harus bijak. Kira-kira tenornya, kira-kira bagaimana kita akan mengembalikan dananya, terus strateginya seperti apa gitu. Jangan asal, apa namanya, jangan asal apply aja gitu. Sini ada kinerja platform Indonesia, kita bisa lihat detailnya di sini. Per tanggal 13 Desember 23 itu ada 95,71% sebagai TKB 90. Kemudian total akumulasi pendanaannya itu 7,14 triliun dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat angka-angkanya di sini. Total biayanya juga ada total, ada pendanaan terendah sampai pendanaan tertingginya itu berapa. Seperti itu. Dan kita kembali ke menu tadi ya.
Sini ada kinerja modalku tadi udah, kemudian cara kerjanya. Nah, cara kerjanya itu seperti apa sih? Yang pertama, si UMKM ini mendaftar untuk mengajukan kredit usaha di website modalku. Kemudian, tim modalku segera memproses aplikasi kredit usaha, kemudian pendana modalku memberikan kredit usaha, UMKM akan menjadi penerima usaha setelah proses turun dari selesai. Nah, teman-teman, si modalku ini sebenarnya untuk pendaftarannya tuh eee, lumayan kompleks ya, karena ini kan menyangkut peminjaman gitu dari satu orang ke orang lain, itu banyak data yang harus diperlukan seperti kayak NPWP, kemudian data diri, alamat lengkap, kontak darurat, dan lain sebagainya. Di sini ada produknya, ada untuk melancarkan arus kas usaha dan juga mendukung UMKM Indonesia. Ini ada beberapa review dari orang-orang yang pernah di modalku. Sini ada penerima dananya dan juga pemberi dananya. Nah, kenapa sih ini disebut sebagai investasi? Karena ibaratnya apa ya, kita meminjamkan, karena nanti bakal ada bunga yang masuk ke kita gitu. Jadi, ini bisa disebut sebagai investasi juga ya. Kemudian di sini ada ketahui cara kembangkan bisnismu dan dukung UMKM di modalku. Dan di sini seperti itu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembuatan akunnya. Teman-teman, sebelumnya karena batas usianya itu adalah 21 tahun, sedangkan saya masih 19 tahun, maka saya tidak bisa melanjutkan si proses pendaftaran akun ini gitu ya. Nah, nanti sebelum masuk ke pendaftaran akun itu, teman-teman bakal dikasih dua pilihan. Apakah teman-teman login sebagai penerima modalku atau sebagai pemberi modalku gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya bisa masuk ke salah satu pilihan tersebut ya, jadi dalam satu akun itu tidak bisa menjadi dua bagian itu. Dia harus pilih salah satu. Apakah login sebagai pemberi modal atau pencari modal seperti itu. Ya, teman-teman, berikut adalah beberapa review dari penggunaan P2P lending karena saya tidak bisa masuk ke aplikasinya ya karena saya belum memenuhi persyaratan usia. Jadi saya akan menjelaskan beberapa review dari pengguna si modalku ini. Yang pertama itu mengenai keuntungan dan kerugian dalam layanan modal. Yang pertama jelas keuntungannya itu nilai pendananya itu terjangkau. Kemudian bagi kamu yang investasiin dana melalui modalku, bakal hanya perlu deposit minimumnya 10 juta. Nah, kalau kamu punya dana lebih, bakal lebih baik karena potensi return yang bisa diperoleh itu semakin besar dengan nilai pendanaan minimum 10 juta tersebut. Dengan nilai tersebut sudah bisa mendanai atau memberi pinjaman minimum 1 juta. Artinya, kamu bisa memberikan pinjaman modal ke lebih dari satu pelaku UKM yang membutuhkan tambahan modal. Jadi dalam satu akun, misalnya kamu kamu punya modal 10 juta, terus kamu pengen membiayai dua UKM yang berbeda, itu bisa banget, selagi modal kamu masih menutupi pembiayaan tersebut. Kemudian risikonya juga terkendali dan tingkat bunga pengembaliannya menarik. Ini menjadi poin keunggulan layanan yang ditawarkan oleh modalku, karena modalku itu berani memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada investor atas investasi yang ditanamkan, melebihi tingkat pengembalian pada deposito. Diversifikasi pendanaan yang dilakukan modalku juga nggak cuma meminimalis resiko, tapi juga memaksimalkan tingkat pengembalian. Kok bisa? Nah, tingkat suku bunga pinjaman yang diberlakukan ini berbeda, tergantung pada jenis pinjaman yang diajukan peminjam. Kendali penuh terhadap investasi yang dimiliki, modalku juga memberikan kemudahan akses bagi investor untuk memantau bahkan mengendalikan investasinya. Kemudian review ketat para peminjam. Nah, tapi meskipun beberapa keuntungan tersebut ya, pasti ada aja kekurangannya gitu ya. Nah, terlepas si misalkan nih si pe pencari dananya ini telat membayar gitu ya ke investornya, itu sudah bukan apa ya istilahnya ya, itu sudah sepenuhnya dikembalikan gitu. Kalau misalkan tidak ada jaminan 100% bahwa si modalku ini menjamin bahwa si penerima dana ini dapat mengembalikan tepat waktu, karena pengembalian dana tersebut ya bergantung pada kondisi keuangan si penerima dananya seperti itu. Jadi yang namanya investasi pasti ada resikonya, entah itu rendah, moderat, maupun tinggi seperti ini gitu ya. Kemudian cara memanfaatkan layanannya itu gimana sih? Nah,
Untuk jadi investor atau peminjam, kamu harus registrasi terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, untuk melengkapi, informasi personal details-nya, kemudian bisnis, dokumen, dan juga selesai. Karena ini nggak bisa sembarang, individu bisa, masuk sebagai penerima atau penyedia dana ya, harus, memenuhi kualifikasi gitu, harus punya bisnis, maksudnya penghasilan, kemudian informasi detailnya, kediamannya, kewarganegaraannya, di sini ada NPWP, kontak darurat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian syaratnya juga tadi sudah saya sebutkan ya, memiliki omset per bulan minimumnya itu 20 juta, dan usaha yang dilakukan telah berjalan minimum 1 tahun. Keamanan layanannya juga ini aman dan juga nyaman ya, karena sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga sistem operasionalnya dalam pengawasan pemerintah. Intinya si Modalku ini, sebagai platform P2P lending bukan investasi bodong, tapi real dan terbukti telah membantu banyak UKM dalam upaya pengembangan bisnisnya. Nah, secara lebih luas, Modalku turut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya mengenai platform Modalku. Untuk, pemula seperti kita sebenarnya tidak disarankan untuk investasi peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini disarankan untuk orang-orang yang memang sudah memiliki pendapatan tetap dan juga memiliki, bisnisnya sendiri dengan minimum bisnisnya itu 1 tahun gitu ya. Untuk orang-orang seperti kita yang mungkin masih berusia, belasan hingga puluhan gitu ya, itu masih prefer untuk menggunakan investasi instrumen lainnya misalkan kayak saham, reksadana, dan lain sebagainya, obligasi mungkin seperti itu. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dari, aplikasi Modalku. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penuturan penjelasan yang, salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.